tentang permohonan maaf Gus Fuad Pleret. Hal lain juga ada yang memframing dengan mau meminta maaf, menunjukkan para kiai, para pribumi Nusantara ini memiliki akhlak yang cukup mulia. Beda sekali sayangnya, dengan pihak-pihak yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Jangan pula tindakan Gus Fuad ini diframing akan perjuangan Gus Fuad itu seakan dinyatakan sebagai kekalahan pribumi. Justru nutfah nubuah itu ada di Gus Fuad Pleret. Itu interpretasinya panjenengan. Dan juga jangan lupa bahwa ada proses yang melatar belakangi Gus Fuad menyampaikan hal itu, juga dibawa-bawa ke hukum adat. Nah, kita perjuangan setelah nanti ini lebih berat dibanding perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kompak semua. Para pemirsa, alhamdulillah ini kesempatan yang indah bagi saya. Ya, untuk kedua kalinya saya akan mewawancara itu Bagus Muginur Fadil dan sahabat saya. Ya. Sahabat lama itu, Gus Irfan. Osi. Ya, siap. Nusantara. Iya, sebagaimana pada edisi yang lalu, kami mengupas tentang permohonan maaf Gus Fuad Pleret. Hal lain juga ada yang memframing. Ini yang membuat saya, orang dulu diburu-buru suruh minta maaf gitu ya. Sampai ada demo segala, dia minta maaf di framing, maunya apa gitu. Nah, semoga panjenengan ini bisa memberikan pencerahan terhadap saya juga terhadap para pemirsa atas permohonan maaf dari Gus Fuad Pleret terhadap keluarga besar Guru Tua. Mungkin dari Bagus Mugi dulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih saudara-saudara kami sekalian, para pemirsa. Pada dasarnya kita di sini membahas tentang Gus Fuad bukan berarti sebagai orangnya beliau. Kita sama-sama sebagai saudara seperjuangan, tapi kita punya cara perjuangan masing-masing. Jadi nyuwun sewu juga tadi ketika jenengan menanyakan apakah sudah menghubungi belum, tapi kita sifatnya ya menggunakan pasal 28 saja, kita bebas menafsirkan atau memberi pandangan tentang beliau. Tapi yang jelas kalau saya sendiri menganggap itu suatu hal yang cukup baik. Artinya Gus Fuad Pleret sebagai kiai dan Gus pribumi Nusantara ini sudah menunjukkan akhlak yang mulia dengan mau meminta maaf kepada pihak yang terkait. Jadi ini menunjukkan para kiai, para pribumi Nusantara ini memiliki akhlak yang cukup mulia. Dan tidak hanya Gus Fuad saja, kita juga pernah melihat contoh kayak Gus Miftah, juga Mama Gufron. Kalau ada suatu hal yang dinilai oleh publik kurang tepat, kurang berkenan, beliau ini masih mau meminta. Mama Gufron sudah pernah minta maaf? Sudah pernah minta maaf. Nah, jadi permintaan maaf ini merupakan suatu tradisi mulia di Nusantara. Di Nusantara ini biasanya mau lewat saja, lewatin orang, itu biasa kata maaf tuh punten, permisi. Nah, artinya hal-hal kecil tuh orang Nusantara itu memiliki akhlak mulia yang cukup baik. Nah, bahkan kalau kita lihat juga tindakan ini justru sudah mengikuti contoh sunnah Rasulullah yang ajarannya rahmatan lil alamin. Juga harus meminta maaf apabila ada kesalahan kepada manusia. Kalau kepada Allah mudah sekali diampuni, tapi kalau kepada manusia itu harus meminta maaf. Nah, ulama-ulama kita sudah memberikan contoh seperti itu. Beda sekali sayangnya dengan pihak-pihak yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, para oknum-oknum Habib Ba'alawi. Nah, itu kemarin yang saya juga bahas, karena panjenengan saya pernah lihat itu dulu memperkarakan atau apa ya, seorang Habib, saya lupa namanya, yang mengatakan BABI terhadap Bagai Ma'ruf. Betul. Saya sampai hari ini belum pernah mendengar beliaunya itu minta maaf. Betul. Jadi beliaunya sudah diproses hukum dari tahun 2020 di masa Covid, tapi ya tidak ada pernyataan minta maaf juga tidak ada, tapi memang sudah ditegakkan. Tapi proses hukum jalan ya? Proses hukum berjalan tahun 2020. Permintaan maaf 2020. Ya, itu dari kasus 2019 tuh kami proses. Sudah hampir 5 tahun ya? 5 tahun yang lalu. Nah, dan tidak hanya itu saja, jadi ya kita oknum-oknum banyak, ada yang
ujaran-ujaran seperti anjing, babi, curut, jangkrik, jokodok misalkan. Nah, banyak pihak-pihak dari kalangan yang mengaku sebagai cucu Nabi, tapi dalam ceramahnya, dalam penyampaiannya ke publik, tidak mencontohkan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, yang harusnya menabarkan kedamaian, tapi mengajarkan ujaran kebencian dan caci maki. Ini yang kita khawatirkan. Jadi tokoh yang menggunakan jubah penampilan ulama dengan sorbannya, mengaku cucu Nabi, tapi di depan publik mengajarkannya kata-kata makian seperti itu, dan sampai sekarang tidak ada satupun yang meminta maaf. Sama sekali ya. Sama sekali ya. Jadi saya juga menyampaikan ini, jangan pula tindakan Gus Fuad ini di framing misalkan oleh salah satu channel-channel terkait, seakan-akan perjuangan Gus Fuad itu seakan dinyatakan sebagai kekalahan pribumi. Menurut saya juga bukan. Jadi ini adalah justru contoh perjuangan daripada pribumi ini sendiri, bukan suatu kekalahan. Jadi ibaratnya ya, mengalah itu malah baik. Rasulullah pun ketika proses piagam Madinah tidak memaksakan harus menggunakan hukum Islam, tapi mau mengalah untuk merangkul orang-orang di Madinah, baik yang dari orang Yahudi, orang Nasrani, orang yang masih kafir, itu masih mau dirangkul, sehingga dengan adanya piagam Madinah ini Rasulullah mau mengalah, tapi demi kemaslahatan lebih baik untuk kedepannya. Walaupun tentu kita tidak menyamakan Gus Fuad dengan Rasulullah ya. Setidaknya barangkali contoh-contoh seperti itu ya, sudah mengikuti yang dilakukan oleh Gus Fuad. Baik, sekarang Gus Irfan. Aku juga dicurhatin, ada terus mungkin tadi sudah mengatakan ya, sedikit membuka, ada kanal YouTube yang malah mendiskriminasi Gus Fuad. Ada juga kawan saya yang mengatakan wah cemen gitu kan, dan sebagainya. Menurut panjenengan sendiri gimana sebagai OSI? Oke, siap Gus Ali Rahman. Arah 9 channel memang beda dari yang ada dalam rangka National Character Building. Kembali ke National Character Building, yaitu membangun karakter bangsa. Saya ingat founding father kita yaitu Bapak Insinyur Soekarno, yang notabene-nya juga ke atasnya itu adalah salah satu cicit daripada Pangeran Yogyakarta, yaitu Pangeran Mangkuniningrat sebagai dukunnya keraton. Terus channelnya ada itu. Beliau selain leluhur Wali Songo, beliau pernah mengungkapkan perjuanganku lebih mudah dibanding perjuangan kalian. Karena perjuanganku melawan penjajah itu lebih mudah dibanding perjuangan kalian melawan bangsa sendiri. Nah, ini pesan yang sangat mendalam. Itu bagus Ali Rahman. Jadi dari masa ke masa memang seperti itu. Kita ketahui ketika Fathul Makkah, Kanjeng Nabi ini kan kita kaitannya nutfah nubuwah, ya kan? Mana kita sekarang buktikan apa yang mengklaim sebagai durian Nabi itu benar-benar ada tadi sinar kenabian atau tadi keturunan biologis atau nutfah nubuwah itu kan karena memang buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Makanya di istilah Wali Songo nanti ada istilah ngalah segala macam, yang dulu orang Jawa itu nggak bisa mengalahkan gitu. Kembali ke tadi, ketika Fathul Makkah itu lebih mudah dibanding ketika Mekah dibebaskan. Kanjeng Rasulullah wafat, setelah itu kan fitnah merajalela, wabil khusus ketika gencar-gencarnya di zaman pasca Sayyidina Umar bin Khattab. Ternyata statement Bung Karno, founding father kita tadi, ternyata memang ada benarnya bahwa memang perjuangan setelah nanti ini lebih berat dibanding perjuanganku. Entah nanti ada istilah mukibin kayak apa, saya nggak tahu ya. Pokoknya itu dari masa ke masa selalu berulang dengan aktor yang berbeda, tapi polanya itu juga. Saya melihat fenomena Gus Fuad atau yang lainkah, kita lebih ngalah, berbesar hati, segala macam dalam rangka apa? Sebagaimana Al-Hasyr kan, kita lebih introspeksi diri. Ternyata justru kalau ini kita balikkan keadaan, justru nutfah nubuwah itu ada di Gus Fuad Pleret tadi, yaitu nerimo, ngalahkan ke Allah. Udahlah, ngalah, nggak masalah. Itu interpretasi apa jenengan? Interpretasi dari Agus Sunyoto kan ada di Atlas Wali Songo. Iya, berkaitan dengan ngalah, nggak maksudnya nanti dianggapnya sok-sokan ngeklaim diri sebagai dzurriyyah Nabi. Karena nutfah nubuwah itu sebagian orang menerjemahkan secara verbal kan. Ya paling tidak mendekati ke sana. Cuman kalau kita balikkan Gus Ali Rahman, kita kan memahami, kita flashback ke belakang ya. Tadi kan untuk matot damat linggot kan. Ternyata Sunan Giri itu oleh orang Barat pernah dijuluki quote and quote sebagai Paus Vatikannya
di Nusantara, ya. di Nusa Timur. Kan ini fenomena kaitannya dengan Tuan Guru. Mungkin itu nanti. Ya. Sekarang saya masih fokus kepada Gus Fuad. Oke. Terus Mugi, Oke. kalau Gus Irfan tadi mengatakan sifat kenabian, Baik. barangkali dalam tanda petik ya, nanti kita dianggap mengagung-agungkan. Tetapi kalau kita interpretasi mungkin ke sana. Itu sudah dijalankan oleh Gus Fuad. Mungkin dari panjenengan ada pesan nggak buat masyarakat atau pada Gus Fuad? Buat siapa tahu nonton Ya. ini. Oh, ya. Yang jelas kita pada dasarnya menyambut baik ijtihad beliau. Iya. Karena kan Rasulullah ini emang menjadi uswatun hasanah. Betul. Artinya yang dijadikan suri tauladan itu bukan hanya oleh keturunannya saja, tapi ya para umat pengikutnya, baik itu para kiai, para gus, umat Islam, memang kita harus mencontoh meneladani Rasulullah. Jangan sampai hanya seperti orang-orang yang mengaku bernasab kepada cucu Nabi, tapi malah meyakininya sebagai zuriat alul bait, semaksiat apapun akan tetap sama. Ini malahan tidak mencerminkan sunnah Rasulullah yang harusnya itu diikuti gitu. Iya. Nah, jadi Rasulullah itu sudah mengajarkan kita untuk memaafkan, udah gitu juga masalah perang ya, karena ada kata-kata masalah kekalahan pribumi framing saat sana. Oh iya. Sebenarnya ini menurut saya bukan sebuah tanda kutip perang, tapi memang perjuangan betul. Karena kita memang ada perjuangan untuk mengangkat marwah anak bangsa. Iya. Jangan sampai bersikap inferior, menjadi budak di negeri sendiri. Nah, perjuangan-perjuangan ini saya lihat sudah mulai tahap-tahap yang sudah signifikan. Bahkan ini pun juga sudah mencontoh gerakan Nabi. Rasulullah juga pernah setelah perang Badar pernah menyampaikan bahwasanya perang tersebut tuh hanya perang kecil. Ya. Perang yang terbesar itu adalah jihad berjuang melawan hawa nafsunya sendiri. Nah, artinya ketika kita bisa menundukkan diri kita dari ego sombong kita mau mengalah, kita mau meminta maaf, itu sudah merupakan bentuk kemenangan secara spiritual. Luar biasa, kemenangan secara spiritual. Kata. Dan juga karena lagi bulan Muharram, ini juga nampak seperti perjuangan Sayyidina Husain, itu Rasulullah asli. Orang nanti kalau secara mata kasat dunia seakan-akan dianggapnya kalah. Karena beliau di Karbala. Tapi justru dengan perjuangan beliau mau mengorbankan diri dan keluarganya, jiwa raganya untuk membela kebenaran, ini malah jadi kemenangan perjuangan yang dikenang sepanjang masa. Bahwasanya demi kebenaran, harta, jiwa, raga dikorbankan untuk mencapai ridhonya Allah. Walaupun beliau dikhianati oleh saudara-saudaranya dari Kufah. Betul. Gitu loh. Nah, artinya, oleh saudara-saudaranya dari Kufah. Nah, artinya juga termasuk di Nusantara. Ketika kita sebelum merdeka, seakan-akan pahlawan-pahlawan kita itu dianggapnya kalah. Tapi ketika kita merdeka, ternyata tidak ada perjuangan mereka yang sia-sia. Semuanya dihargai, kemudian beberapa sudah diakui sebagai pahlawan nasional. Nah, ini yang kita juga mau angkat tadi setelah masalah Gus Fuad Pleret, kita juga beranggapan karena ini permasalahannya kan memang juga dibawa-bawa ke hukum adat. Nah, kita ini pengennya negeri kita ini menegakkan keadilan, karena sebenarnya yang salah kan tidak hanya Gus Fuad. Nah, kita beranggapan nih seharusnya para saudara-saudara sebangsa tanah air, para pejabat-pejabat menegak aparat, ini haruslah juga bersikap adil. Nah, karena saya juga perlu sampaikan di sini, Kiai Gus Fuad Pleret sudah minta maaf, artinya tidak perlu diperpanjang lah masalah itu. Tapi masih ada pihak-pihak tertentu, ada yang melakukan sifat-sifat yang nggak baik sampai sekarang belum minta maaf. Ada juga yang sudah melakukan pelanggaran hukum tapi belum ditegakkan secara adil. Ada juga ujaran-ujaran kebencian dari para oknum-oknum Habib Ba'alawi, ngajak perang, menunjukkan celurit, caci maki, bahkan ada juga yang sifatnya fitnah kepada keluarga Wali Songo dan anak cucunya. Itu saja tidak diproses secara hukum. Nah, kita menghendaki seharusnya Indonesia ini adalah negara hukum. Jadi keadilannya harus tetap ditegakkan, jangan membela yang bayar, tapi membela yang benar. Nah, jadi menarik sekali ini ya, karena tadi juga disinggung masalah adat, tapi saya tidak lari ke sana. Ini prosesnya kan kita hanya melihat dari jarak jauh. Tapi kalau kami sebagai sesama anak bangsa berharap ketika sudah minta maaf ya sudah selesai. Begitu ya. Dan jangan lupa juga latar belakang Gus Fuad menyampaikan itu. Kalau dikatakan Gus Fuad salah atau tidak salah, toh faktanya beliau sudah mengaku salah dan minta maaf. Jadi itu yang kita hargai. Intinya kalau saya simak dari perbincangan panjenengan berdua ini, secara tidak langsung atau langsung Gus Fuad telah memberikan contoh ketika salah minta maaf. Yang lain juga sama seperti
beliau Betul di luar konteks-konteks yang lain. Dan juga jangan lupa bahwa ada proses yang melatar belakangi Gus Fuad menyampaikan hal itu, yakni terkait dengan pengusulan pahlawan nasional terhadap Almarhum Bung Joa dan sebagainya. Dan ini mungkin juga menarik kalau kita ingin melihat sisi-sisi perjuangan atau dakwah Islamiyah di Indonesia bagian timur. Ya. Kira-kira gimana? Ya, mantap Gus Ali. Namun Ya. kita break dulu. Oke. Kita tonton untuk edisi mendatang terkait dengan perkembangan itu. Setuju? Baik pemirsa, biar penasaran. Ini kita fokus kepada persoalan Gus Fuad dan salam hormat kami harus bilang untuk semuanya terhadap Gus Fuad, terhadap keluarga besar Al Khairat, juga suku Kaili ya. Kami adalah semua anak bangsa yang berharap keadilan, berharap keindahan dan kebersamaan. Saudara kami Gus Fuad Pleret telah memohon maaf, dan yang namanya mohon maaf kan harus dimaafkan kan, seperti itu. Dan untuk itu ke depan semoga tidak ada masalah seperti ini lagi. Amin. Terutama kita sebagai anak bangsa yang umum disebut pribumi bergandeng tangan menuju ke depan Indonesia yang lebih baik. Terkait dengan perjuangan atau dakwah Islamiyah di sebagian timur, saksikan edisi mendatang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.